Janganlah teman-teman masuk di pekerjaan lain aja. Jangan dimasuk pekerjaan Tobi. Cukup yang udah ngejebur-jebur aja lah. Udah terlanjur basah, udah. Ini pasti teman-teman yang udah terlanjur basah ini kalau ditanya lagi, kalau ke Jepang lagi, pilih job apa? Takut ada barang-barang yang jatuh. Karena kan kalau ada yang barang jatuh kena kepala orang, yang kerja di bawah misalnya tukang ngecat, wah bisa dipolisiin tuh teman-teman. Kita bisa jadi dideportasi tuh, dipulangin ke Indonesia. Malah bisa disidang ya. Bisa disidang. Bisa kena sidang, terus bisa kena hukuman, bisa jadi di penjara teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini saya ingin membahas jadi kerja Shiba itu teman-teman sebenarnya bisa kita walaupun sebenarnya ini ya apa ya, ya emang berat sih, diakuin berat, cuman yang lebih beratnya itu mental doang sebenarnya ya. Kalau kerjanya mah biasa aja, cuman ya kayak kerja di ladang aja ya, kita ngangkat-ngangkat kayak gitu lah biasa ya, ngangkat-ngangkat ya, namanya kerja di ladang lah kayak gitu lah, kalau biasa 50 kilo ya kayak gitu. Kalau kita udah terbiasa di rumah ngikut sama bapak sama kakek di ladang ya kan, mungkin kerja scaffolding kayak gini berasa biasa aja, nggak ada apa sih namanya, aduh berat banget ini besinya berat banget ini apa segala macam. Nah cuman yang bikin beratnya itu teman-teman di sini, makanya banyak yang di Yashiba itu banyak yang kabur, banyak yang nggak kuat, nggak tahan. Itu sebenarnya gara-gara mental aja. Jadi mentalnya itu benar-benar ngedon. Pertama itu di Yashiba itu di scaffolding ini, pertama banget itu kalian itu harus benar-benar kerjanya itu aman dalam artian misalkan masang pijakannya, masang segala macam lah, itu harus benar-benar aman, dicek lagi, nggak boleh ada kesalahan gitulah teman-teman. Semisal ada yang jatuh ya resiko ya kan, resiko kita yang kerja di scaffolding. Nah itu untuk pertama, jadi untuk keselamatan itu nomor pertama ya. Kalau kita salah sedikit aja soal keselamatan, misalkan ada satu aja yang contoh kayak ini apa, ngawat ini bahkan namanya bansen, itu buat ngawat jalan gitulah. Misalkan ada jalan yang sempit yang nggak bisa dipakai baut atau apalah, jadi harus pakai kawat teman-teman. Nah itu harus bener-bener aman teman-teman, harus kaki nggak sampai kena kaki, pokoknya aman banget lah. Itu kalau itu salah aja udah wah fatal banget itu. Semisal nih ada yang jatuh nih dari pekerja lain, entah dari stacking, entah dari papan cor, entah dari kelas ya, yang jadi tanggung jawab ya kita semua, orang-orang di scaffolding. Jadi itu teman-teman, kerja di scaffolding itu biasa aja sebenarnya, nggak ada hal-hal yang aneh, cuman ya mental kita doang. Kita itu dipres soal keamanan, terus seniornya juga nggak ada yang bisa sabar. Seharusnya kan seniornya kan harus tahu ya bahwa kita ini misalkan baru datang ke sini ya, ke Jepang ya, baru kerja, itu disuruh cepet-cepet teman. Sedangkan kita kerja kan di ketinggian ya, kerja di ketinggian udah di atas 10 meter lebih, disuruh cepet-cepet kan ya, namanya anak baru kan pasti takut ya, takut ada barang-barang yang jatuh. Karena kan kalau ada yang barang jatuh kena kepala orang, yang kerja di bawah misalnya tukang ngecat, wah bisa dipolisiin tuh teman-teman. Kita bisa jadi dideportasi tuh, dipulangin ke Indonesia. Malah bisa disidang ya, bisa disidang, bisa kena sidang, terus bisa kena hukuman, bisa jadi di penjara teman-teman. Kalau emang orangnya sampai meninggal gitu, kepalanya bocor gara-gara besi yang jatuh misalkan. Jadi seperti itu teman-teman kerja di Jepang. Kalau di kerja
ini apa, scaffolding. Kerjanya gampang sebenarnya, nggak susah, nggak apa, kerjanya gampang, dibikin gampang. Kalau kerja di scaffolding ini ya tenaga itu yang harus diutamain sih, jadi harus kuat tenaganya, ya mirip-mirip kayak kerja di ladang lah, ngangkat-ngangkat itu hasil panen misalkan, ya kayak gitu, hampir mirip. Cuman bedanya kan kalau dia di scaffolding kan kita harus berani di ketinggian. Jadi kalau teman-teman yang nggak berani ketinggian nggak usah masuk, yang lain aja. Dan saya juga nggak nyaranin teman-teman buat masuk ke job scaffolding ini, job Tobi, nggak. Janganlah teman-teman masuk di pekerjaan lain aja, jangan dimasuk pekerjaan Tobi. Cukup yang udah ngejebur-jebur aja lah, udah terlanjur basah, udah. Ini pasti teman-teman yang udah terlanjur basah ini kalau ditanya lagi, kalau ke Jepang lagi, pilih job apa? Nggak mungkin pilih job Tobi lagi, saya yakin pasti pilih job yang lain. Paling milihnya pertanian. Nah ini untuk job scaffolding ya, job Tobi. Jadi kalau di job Tobi itu teman-teman ya mental doang lah, yang paling susahnya mental. Selain itu biasa aja. Jadi teman-teman mentalnya harus kuat, apalagi bahasanya bahasa yang nggak pernah kita pelajarin di sekolah, bukan bahasa-bahasa di buku teman-teman. Pokoknya teman-teman di sini di ini mulu apa namanya itu ya, bahasa Indonesia apa, disentak-sentak ya, pokoknya disentak-sentak mulu, cepet lama banget, cepet pokoknya. Bawel cerewet, bawel banget pokoknya. Salah sedikit, kalau salah banyak apa lagi. Nah terus untuk di pekerjaan ngecor teman-teman, nah ini ngecor nih. Jadi kerja ngecor ini teman-teman, kita kan berdua nih pernah yang ngerasain kerja ngecor. Jadi menurut saya tuh teman-teman, kerja ngecor ini menurut saya itu teman-teman kekuatan nggak dibutuhin. Cuman teman-teman tuh yang harus dibutuhin itu teman-teman fisiknya itu bener teman-teman, fisik. Karena istirahatnya cuma 1 kali, itu pun berapa menit, 20 menitan ya, cuma 20 menit. Itu pun kalau ada juga nggak ada, jarang ada. Kadang cuma 10 menit, kadang cuma rokokan doang ya. Jadi fisik teman-teman harus kuat, nahan lapar, nahan haus ya, itu harus kuat. Karena jarang ada waktu makan siang. Iya, karena jarang ada waktu makan siang. Pagi ada. Pagi doang. Pagi juga yang lain pada duduk-duduk, pada rokokan. Kalau kerja ngecor mah itu ngangkatin barang-barang ke atas, persiapan. Pasang kursi. Pasang-pasang itu apa? Kabel-kabel itu. Pasang barbereta yang mesin-mesin yang geter-geter itu, terus masangin selang-selangnya. Terus ditambah lagi kalau musim dingin, airnya itu teman-teman, airnya udah kayak kaktus. Bayangin kalau musim dingin teman-teman, kalau kerja ngecor kan pasti mainan air mulu. Airnya itu teman-teman rasanya udah kayak kebakar tangan itu kena air. Fisik lah kalau di ngecor itu. Kalau buat tenaga mah kayaknya nggak ada deh. Kalau tenaga kayaknya nggak ada, cuman fisik doang teman-teman. Paling tenaga tuh ketika ada musibah seperti Stamina. kemarin gunung, seperti gunung semen nengkelet. Stamina doang sih, stamina teman-teman harus kuat. Ketika ada musibah kayak gitu aja. Iya. Jadi gitu teman kalau kerja ngecor. Kalau buat pada waktunya, nah itu masalah buat kita ya. Tahu di karo terus. Jadi kalau
kalau papan cornya itu rusak teman-teman, jadi kan bocor, cor-coran pada keluar, itu baru dibersihin. Sampai berkarung-karung tuh dibersihin. Soalnya di Jepang tuh yang bocor-bocor kayak gitu teman-teman dibuangin, dimasukin ke karung, dibuangin, jadi pasangin lagi, nggak dikumpulin lagi, jadi dibuangin. Nah terus mungkin yang butuhin tenaga itu yang ngangkat selang itulah. Mungkin teman-teman kalau di Indonesia dapet job ngecor, kayaknya dapet itu yang megangin selang itu, yang dipanggul-panggul selangnya, pokoknya itu kayaknya berat sih. Aduh. Jadi teman-teman masih minat nggak nih datang ke Jepang? Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Saya Arifin Bob, mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.